الخلق كلهم مولاي صل وسلم إيمان أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت من الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حساب نسياني في الكسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك والحساب غير منقرم والتب بعهدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل بصلاة منك دائمة على النبي بمنل ومنسجم والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مريضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن آل الكرام الوجه لخمسة عتفي بها هر الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi Allahumma inni as'aluka bismika al-azam al-maktubi bin nuri wajhika a'la al-mabad da'amil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismika al-azam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud
والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتفحصني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa rabbi zidni ilman. Allahumma fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin Aizal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa itu ta'aluma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wa muzakara wa tazkir wa ifada wa istifada wa hasarat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti biasa kita memasuki minggu ke berapa nih? Bulan bukan Rabiul Akhir ya. Masih Rabiul Akhir ya. Saya juga lupa lagi. Ya. Alhamdulillah, intinya malam Kamis lah ya, kita masih sempat untuk mengikuti kajian ya. Sekarang ini termasuk kajian malam Kamis Baiti Jannati di podcastnya Said Dery ya, Tuan Dery atau Dery Berkata TGD ya. Sebenarnya kalau ditanya kajian kitab ya. Tapi karena Islam itu Rasulullah menganjurkan kita untuk memperhatikan sekeliling kita ya, lingkungan kita, kebijakan government gitu ya. Maka bisa dikatakan kajian ini juga termasuk kajian politik gitu ya. Lebih baik datang ke sini. Ya, saya bukan apa nih. Tapi faktanya memang jelek gitu ya, Mak. Ada salah satu pengajian politik ya, jelek lah, yang di Masjid Agung Al Azhar di Blok M ya, kalau kalian tahu tuh. Itu pengajiannya jelek ya, karena ada yang salah satu pembinanya adalah Hamdan Zulfa ya. Dia itu salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang memenangkan si ini nih yang perlu disebutkan sama Yusuf Kalla gitu ya. Si orang nggak jelas itu sama Yusuf Kalla. Jadi pengajian politik katanya, ada pengajian politik Islam ya. Kalau mau pengajian politik Islam, ikutin aja kajiannya TGD Said Dery ya, di podcast Said Dery. Ya, untuk kita lebih tabarukan, ada baiknya kita kembali kepada kitab kita, kajian kitab kita. Sebelumnya kita membacakan Fatihah untuk Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad Ibrahim An-Nasaiburi Sallallahu Alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Menindaklanjuti kajian selanjutnya. Sholli wa sallim alaihissalam. Bab sadis Rihal Adam Ba'da Hubutuhu Ilal Ardi Memakana minhu ya. Bab ke berapa nih? 6. Sadisu as-sadisu ya, 6. Khamsu 6. Samanian sab'as ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali
Sitin, kenapa sadis jadi sitin? Sitin 60 sadis ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca coba. Alhamdulillah kisah salam pihak kita udah pihak termasuk kemajuan nih kita. Lanjut ya. Alhamdulillah masih istiqomah. Seperti biasa. Ini ada yang sudah dimutolahkan. Lanjut. Bab ke-6, al-babu sadis, bab ke-6. Fihal, di dalam segala sesuatu mengenai gitu ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam ba'da setelah hubutuhu. Hubutuhu artinya dikeluarkannya, ihbitu sebenarnya nih bisa ihbitu atau dikeluarkannya hubutahu itu kita masukin disebutnya apa ya dalam ilmu sholat ya gitu ya. Jadi hubutahu bisa ihbitahu, ihbutuhu bisa. Ardi ke bumi, wama kana dan apa-apa yang menjadikannya sekarang gitu ya. Wama kana nggak ada sekarang sih. Maksudnya kana ini minhu, karena ada minhunya nih jadi sekarang sih bisa dikatakan sekarang. Dan pokoknya ini bab ke-6 adalah tentang Nabi Adam turun ke bumi, bagaimana dia turun ke bumi gitu. Sampai dengan hari ini gitu. Sampai dengan hari ini Nabi Adam gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya di sini ada anhuma. Berarti ada dua orang yang diridhoin, ya yaitu Abdullah bin Abbas sama Abbasnya ya. Lanjut. Tadi saya mau ngomongin apa ntar di segmentasi Mahkamah Konstitusi ya. Maksudnya di segmentasi amar ma'ruf nahi munkar ya. Lanjut. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, 5 ihbitu Adam ilal ardi ala jabalin sar nadib wa zakirun an zuratuhu aqrabun min zuri jibalul ardi ilas sama ya. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana diturunkannya Adam alaihissalam ke bumi atas itu di atas gunung ala jabalin sar nadib sar syir atau jaringan bukan perutnya ya, perutnya itu berada di atas gunung atau sar nadib jaringan perutnya berada di atas gunung ya. Wazakiru dan mengingatkan ya anzur ya tahu atas keturunannya akrobu dekat minzi jibalin minzin ya. Dari anak lelaki Adam ilas sama keturunannya dari keturunannya minzurin dari keturunannya jibalin lal ardi ilas sama ya. Jadi Nabi Adam itu ketika turun ke bumi pokoknya kita manifestasikan atau bukan kita coba kita bayangkan gitu ya. Coba kita bayangkan kalau itu dia itu sangat besar gitu ya, sangat raksasa ya, karosa. Yang dimana kakinya ada di bumi tapi kepalanya ada di langit gitu ya. Lanjut ya. Ilas sama wakanat jabalun ardi ilas sama ya, sampai ke langit. Wakanat dan itu menjadikan rajulun Adam anak lelaki Adam alal jabal atas gunung warok sau kepalanya fis sama ya. Jadi perutnya, kakinya ada di bumi, perutnya ada di gunung gitu, palanya ada di langit gitu ya. Fis sama yasma'u dia mendengar, yasma'u dia mendengar doa ya, doaul malaikatu ya, dia mendengar doanya malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Jadi ketika diturunin Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dia masih ke bumi
dia masih bisa mendengarkan doanya para malaikat. Watasbihahum, ya, dan pujian-pujian malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percakapan-percakapan di langit itu memang masih gitu ya, masih didengar gitu. Bahkan sampai dengan Nabi Muhammad lahir tuh masih kedengaran ya. Pas ketika Nabi Muhammad lahir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru ditutup tuh ya obrolan langit ya. Obrolan pusat-pusat gitu ya. Nggak usah ngomongin musikdam gitu ya. Pusat-pusat gitu. Sebenarnya pusat-pusat itu sama gitu. Al-ars sama gitu. Jadi Nabi Adam tuh masih sempat dengar tuh ya. Ketika Nabi Muhammad terus gitu ya sampai dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW ya, itu baru ditutupnya pintu-pintu langit. Jadi jin-jin, setan-setan udah nggak bisa mencuri obrolan langit gitu ya. Lanjut. Watasbihahum wa kana Adam, dan menjadikan Adam ya'nisu bidzalika fahabatahul malaikat wastakat ila rabbiha ya. Wastakatu ila rabbiha, bisa juga wastakatu ila rabbiha ya. Lanjut ya. Ya'nis ya, menjadikan Nabi Adam itu apa ya bahasanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya, tahibur ya, menjadikan Nabi Adam alaihi salatu wassalam terhibur ya, terhibur. Yakni bizalika, karena itu fahabbatahu ya. Hubbah maksudnya apa ya? Fahabbatahu sini mencintai bagaimana? Oh, maksudnya takut ya. Dan mengetahui, maka takutlah para malaikat wastakatu ya, dan wastakat ila rabbuha gitu ya, dan mengeluh kepada Tuhan. Jadi ini kembali ke Adam, kembali pada Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi Nabi Adam girang juga, tapi malaikat takut gitu. Kemudian si Allahumma sholli ala Muhammad, sebentar saya cross check lagi ini benar kan secara ilmu nahwu soalnya subjek predikat objeknya. Paham. Maksudnya mengeluh, dia mengeluh, siapa yang mengeluhnya? Adam apa malaikat? Oh, ternyata Nabi Adam ya. Dan bisa dikatakan malaikat wastakat ila rabbiha ya. Ini kan membuat Nabi Adam girang, senang gitu ya. Ya. Dan karena itu juga dia juga sedih gitu atas malaikat. Kemudian dia mengeluh gitu Nabi Adam kepada Tuhannya. Lanjut ya. Fahatta qamathu ila sittina zar'a ya. Fahatot ya, fahatot apa artinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ya diturunkan ya, didaratkan ya, diturunkan fahatot itu diturunkan. Kedudukannya didaratkannya ila sittina zar'a ya, sebanyak 60 hasta ya. Saya lupa berapa hasta itu berapa, kalau nggak salah nanti tolong di cross check lagi, kalau nggak salah 75 cm itu kalau nggak salah. Tapi di sini di Syekh Syiburi dibilang kakinya ada di bumi, palanya ada di langit gitu ya. Intinya nih diturunkan lah gitu, diturunkan ke bumi gitu, diturunkan ke bumi setinggi 60 hasta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa kana qablu zalik, dan menjadikannya sebelum itu yamisun ra'suhu syahab ya, yamis menyentuh ya, yamis itu menyentuh ya, menyentuh ra'suhu, kepalanya asyahab, di atas awan gitu ya. Jadi ini kalau bisa dikatakan, kalau misalnya teman-teman pernah nonton Jack Angel itu ya, Jack dan kacang tanah, kacang polong itu, kacang Mr. Bean,
Nah mungkin raksasanya seperti itu gitu. Jadi palanya itu ada di kaki. Jadi Nabi Adam itu sangat-sangatlah tinggi, sangat amat tinggi ya. Kakinya ada di bumi, palanya ada di langit, di awan-awan gitu ya. Lanjut, syahad. Fasoli'u wa khuzu auladahu sol'u gitu. Fasoli'u wa khuzu auladahu sol'u. Lanjut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka botaklah ya dijadikannya anak-anaknya botak gitu. Jadi botak karena terlalu tinggi gitu ya. Ya karena mungkin hempasan di angin itu kan level udah ionosfer, stratosfer mungkin ya, di atas stratosfer itu. Di antara langit kedua gitu ya. Pokoknya gitu lah ya kalau kita mempelajari tujuh bahasa geografi, ionosfer, stratosfer, atmosfer, ionosfer, stratosfer kedua lah gitu ya, yang ionosfer berarti. Yang kedua itu berarti palanya udah di situ. Nah itu menyebabkan palanya anak Nabi Adam botak gitu. Berarti Habil Qabil ini bisa jadi botak gitu ya. Habil Qabil botak, ya Nabi Sid juga mungkin botak gitu ya. Ini soalnya gini, analisa murid kan begitu. Lanjut ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Falamma naqusu min qamati zaliqala, maka dikurangilah kedudukannya itu dan berkata, Rabbi, Tuhanku, kuntu, sesungguhnya aku dijadikan jaraka, ganjaran atasmu, fi darika, ya di dalam tempatmu di sana. Laisali, sesungguhnya tiadalah tempat selain engkau li padaku, Rabbi siwaka. Siwaka itu apa maksudnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tempatmu juga ya, Tuhan yang kekuasaanmu atau sekelilingmu siwaka, Tuhanku, kekuasaanmu, laisali wala raqibun dunaka, ya, dan tidaklah dekat raqib maksudnya, dan siwaka, dan tidak mendekat gitu ya, kecuali engkau ya, tanpa engkau, dunak, tanpa dirimu ya Allah, tanpa. Jadi Nabi Adam tuh ngeluh gitu bahasanya, ya Allah, dulu ini ya Rabbi kuntu jaraka, ya karena ganjaranmu ya di tempatmu di sorga nggak ada sesuatu pun itu sesungguhnya sangat menyenangkan ya. Fi siwaka wala raqibun dunak, ya kalaupun nggak, terus kalau jauh ngapain gitu, kalau jauh dari engkau ya Allah gitu. Akala fiha, ya aku makan di dalamnya, rohodan wa as'alaka haisa ajib tuh ya, aku makan di dalamnya rohodan itu apa tuh maknanya? Allahumma sholli ala Muhammad, menyenangkan gitu ya. Aku makan makanan yang menyenangkan ya di dalamnya, dan rohodan wa as'alaka haisa ahbab tuh ya. Dimana itu haisu menyenangkan. Jadi dulu di surga itu enak banget gitu, makanannya enak-enak ya Allah gitu. Aku lupa rogodan wa asraka haisu ahbab tuh ya, sesuatu semuanya itu enak apa yang aku cintai gitu, yang aku sukai gitu. Fa ahbatani, maka engkau jatuhkan aku gitu. Lanjut, ila hazal jabal, ya hazal jabali gitu. Kemudian lo turunin ya Allah, engkau turunkan aku ya Allah di dalam gunung ini, di atas gunung ini. Wa kuntu, dan itu menjadikanku asma'u aswatul malaikat, menjadikan aku mendengar ya suara-suara malaikat. Wa ara'ahum, ya, dan aku juga masih bisa melihat mereka gitu ya. Di langit kedua mungkin ya, di palanya itu, di awan-awan itu katanya Nabi Adam. Wa arahum, dan aku melihatnya kaifa yakfuna, bagaimana mereka berkerumun ya, bergerombolan gitu, yakfun, berempuk ya, tawi hidup, orang ajar yakfuna ya, rempuk begitu. Jadi kalau tawi rempuk
forum Jam'iyah Batawiyah Fun. Batawiyah Yahfun. Apa sih ngomong kita? Intinya gitu ya, Yahfun. Bergerombol malaikat gitu ya. Bi arsyika, dengan arasmu itu ya Allah, wa ajidun, dan aku menyaksikannya wujudnya rihun, rihul jannah wati biha, rihun tabar Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad ya, angin surga ya, wati biha, dan membaguskannya gitu ya. Ini aku ini ya Allah masih ada di dunia gitu, aku ada di bumi, tapi kok aku masih bisa melihat hiruk pikuknya surga ya Allah gitu, kata Nabi Adam gitu ya. Aku nih dulu dekat banget sama kamu ya Allah, sekarang aku jauh, katanya gitu kata Allah, kata Nabi Adam alaihissalam ya. Dan aku pun masih bisa mendengar para malaikat bercanda atau memujimu ya Allah ya, sungguh ini sangat menyiksa batinku gitu katanya. Lanjut ya, ini galaunya Nabi Adam nih waktu turun ke bumi gitu. Lanjut ya, summa nih, kemudian engkau turunkan aku ilal ardi, ke bumi, wah tatoni, dan engkau turunkan aku ila siti nazarah ya, menjadi 60 hasta ya, dalam bentukan kayak gini ya, di muka bumi ini gitu, 60 hasta ya, menjadi raksasa di muka bumi ya, ya gitu. Faqad in qata'a anis sauti wan nazara wa zahabtu anni ra'ahatul jannah ya. Faqad in qata'a, maka in qata'a, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ya, potonglah ya daripada aku ya suara-suara ya, sauti Allahumma sholli ala Muhammad wan nazar, dan penglihatanku ya, unzur nazara yanzuru nazara ya, wazhabtu, dan kedatangan, maksudnya kepergianku ani dari melihatku itu maksudnya gitu, ra'ahatul jannah ya, ra'ahatul jannah, oh masuk dalam Muhammad wa ali Muhammad ya, dari aroma surga ya, dari sisiku bau-baunya surga gitu. Kemarin kan masih ngerasain di surga gitu ya Allah. Ini tolong, maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam tuh minta dihilangkan ya, dia maksudnya nikmat surga nih, saya ada di bumi aja gitu, nggak usah dikasih iri, nih di surga nih emang enak loh, rasain loh, ini sungguh sangat memberatkan tuh ya Allah gitu, kan saya udah diseksa nih, udah turun ke bumi gitu, kok masih di bumi masih sempat-sempatnya mendengarkan pembicaraan langit, membicara sedang guraunya bidadari ya, masih bisa mendengar taus makhluk-makhluk yang ada di surganya gitu ya. Jadi intinya Nabi Adam nih minta dihilangkan gitu ya, kekuasaannya, kemampuannya melihat penduduk langit begitu, atau penduduk surga begitu ya. Lanjut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa'ajabahu Allah Ta'ala ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengijabah ya, mengabulkan permintaannya Adam alaihi salatu wassalam ya, Nabi Adam alaihi salam ya. Ya, fa'ajabahu Allah Ta'ala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, ini termasuk hadis qudsi ini mungkin ya. Bimaksyatika ya Adam ya. Ya, dengan maksiatmu ya, hai Adam, faqala Adam, zalika bika ya Rabbi, baiklah kalau emang begitu wahai Tuhanku gitu. Jadi intinya Allah mengabulkan Nabi Adam untuk tidak melihat ataupun merasakan angin sepoi-sepoi ataupun aroma-aroma surga ya, tindak tanduk perilaku habit kebiasaan yang adat istiadat yang berada di surga, yang Adam pernah rasain, yang sekarang Adam ada di bumi, Adam merasa capek dan lelah karena segala sesuatunya
dia harus melakukannya sendiri gitu. Adam minta kemampuannya melihat surga itu di inqata, dipotong, dihilangkan gitu. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Adam. Ya, saya rasa ilmunya kisah dia cukuplah. Kajian malam ini sampai di sini dulu ya, karena nggak sanggup ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khasyatan mutasaddian min khasyatillah. Karena seandainya ilmu Allah dikasih ke gunung, niscaya gunung akan pecah begitu ya. Maka beruntunglah kalian para santri, para tulab, para salikis sholihin ya, para pencari ilmu ya, thalabul ilmi ya. Ya, mari kita memasuki segmen amar ma'ruf nahi munkar ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Saya bersyukur juga, tapi agak sedikit kecewa ya. Saya ulangi sekali lagi, saya tekankan nih, saya bersyukur tetapi juga sedikit kecewa gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa? Terus ditanya lagi, kenapa kecewa dia? TGD gitu. Apa nih paman diri, bang diri, TGD, diri, derot, apapun itu. Lanjut ya. Apa yang membuat kecewa? Terus kenapa dan apa ya? Jadi kemarin itu kan baru aja putusan ya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidki, Profesor Allahumma sholli ala Muhammad, siapa namanya itu, Allahumma sholli Adam, sama satu lagi saya lupa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itulah 3 orang itu ya, profesor yang terhormat ya, yang mulia, yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Namun saya juga kecewa sedikit ya. Saya bersyukur ketua MK yang lama nih, yang sekarang, yang pamannya si anak Papri itu sudah dipecat gitu ya. Tapi masalahnya kenapa tidak dianulir gitu? Meski ya memang saya tahu ya, memang ada hak konstitusi dari ketua BEM Unusia gitu ya, yang ingin menganulir pemilihan presidential threshold berdasarkan batas usia umur ya, ya. Si anak papi ini kan baru 36 tahun ya, kenapa nggak dianulir aja gitu? Maksud saya begini ya, kalau saya ya, kalau mau adil sekalian gitu. Jadi di Swedia itu umur 27 tahun ya, itu sudah boleh menjadi presiden atau perdana menteri ya. Saya ingat karena saya kan menggugat MK juga ya di 198/MK/2018 gitu ya. Kalau mau adil sekalian, mending begitu. Mending umur 28 ya. Karena di Swedia ada, dan berarti Indonesia boleh umur 28 begitu. Ini kan karena putusannya dari hakim yang sebelumnya ini, si paman ya, yang sudah dipecat gitu ya, menjadi hakim dan tidak boleh ya. Sekarang kan hakim 34 nih, kata Profesor Jimli Asidki ya. Kalau terus dikasih keringanan lah gitu, dikasih rukhsah. Kalau sudah menjabat menjadi gubernur ataupun wali kota boleh gitu, bupati. Lah, apa jadi begitu ya, maksudnya gitu. Ini kan yang udah jadi bupati itu kan ada Bobi ya. Tapi kan ini anaknya si Balaka Ciprut ya. Anaknya si Balaka Ciprut kayak gitu ya. Ini kan menimbulkan tendensi kecurigaan di masyarakat gitu ya. Kalau si Balaka Ciprut ini presiden yang tidak tahu diri ini, yang tidak becus mengurus negara, yang tidak berani melawan saya gitu ya, yang tidak berani hadir di persidangan ijazah palsu ya, begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kan menimbulkan tendensi kalau ini adalah sebuah kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian kan ada hakim MK gitu ya, Mahkamah Kehormatan ya. Jadi terus, nah yang saya kecewain adalah Profesor Jimli Asidki bilang nih,
Nanti kalau dianulir untuk tahun 2029 lah, ini dasar logikanya mana ya? Kalau harusnya juga dianulir itu. Si anak Papi, anak ponakan paman harusnya nggak jadi presiden, harusnya ya kayak gitu. Ini kan baru sebulan ya, dan terus ada anggaplah usia gitu. Kalau misalnya nunggu 2009, nah terus ngapain kita datang ke MK kalau emang tujuan kita emang buat menganulir mereka gitu? Oh udah nggak bisa, ini udah disahkan gitu. Memang ada peraturan tata negara seperti itu. Emang tata negara siapa yang buat? Belanda. Hah? Ini kan penjajahan ya. Jokowi itu kan gasta ya, Hamdan Zulfa itu. Jadi saya kembali tarik ya, kenapa pengajian politik ya gitu. Hamdan Zulfa yang memenangkan Jokowi. Kemudian Hamdan Zulfa ngemis-ngemis kembali meminta menjadi hakim MK. Ih, gembel banget orang miskin. Dia mengadakan pengajian politik ngemis, politik meminta-minta gitu. Lihat dulu. Mula khairun dari ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah gitu ya. Jadi saya harap nih, kalaupun ini nggak dianulir ya, saya harap nih para aktivis ya, para pejuang keadilan, laporkan terus, panjangin ke Mahkamah Agung, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Besok ini kan lagi diproses nih ya, yang si anak Papi ini nih, tentang presidensial threshold, batas umur ya kalau sudah presiden gitu. Maksudnya kalau mau adil sekalian, karena di Swedia ada 28 gitu ya. Itu nggak bisa dianulir langsung. Berarti kan si ini bisa nih jadi presiden gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi itu adil gitu. Semua orang bisa. Kemarin saya melihat ada salah satu content creator yang tidak saya perlu sebutkan namanya ya. Ternyata tuh presidensial threshold itu cuma ada di Indonesia gitu. Saya juga heran gitu, parah banget ya gitu. Ya udahlah, tapi ini yang bikin kan wakil-wakil kita di MPR DPR gitu. Jadi ini satu kecewaan saya gitu ya. Kalau mau adil sekalian gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi saya terima kasih sudah dipecat itu orangnya. Tapi seharusnya juga ini putusannya juga harusnya menganulir keputusan dari gugatan orang tersebut itu, yang pelanggan-pelongo itu, yang si kacamata, si penggugat. Ditanya nggak ngerti, terus kamu nggak mau jadi tim pemenangan? Saya nggak mau ya, nggak jelas banget. Apa yang lu bikin gugatan di situ ya, sosok jadi anak Papi fans club lu, tapi disuruh jadi tim pemenangan nggak mau. Tahun baru dibayar ini gitu, pembayaran buzzer boneka bayaran. Sekarang lu nggak siap nerima bulian, lu takut jadi tim pemenangan. Gembel ya. Makanya berhati-hati nih, berlindung nih ya kita. Waqahril rijal alam nafsika min qahril rijal, dari orang-orang yang memaksa gitu ya. Saya akuin kayaknya Profesor Jimli Hasir ini kayak ada tertekan gitu ya. Ngapain jadi hakim kalau misalnya tertekan ya. Lawan kalian adalah tangan-tangannya Tuhan di muka bumi ini ya. Nah ini saya harap terhadap hakim-hakim yang sedang berlangsung ya, saya harap nih keputusan yang seadil-adilnya ya. Kalau nggak berani mutusin umur 27 ya, 27 boleh jadi presiden ya, minimal si anak Papi ini dianulir ya, dibatalkan menjadi calon wakil presiden gitu ya. Baik ya, itu yang pertama ya. Menindaklanjuti ya, kemarin saya habis nonton di bioskop ya. Saya bingung sama paguyuban atau bukan komunitas. Ini sebenarnya udah masuknya sebagai lembaga swadaya masyarakat, cuman di bidang keartisan gitu ya. Orang-orang yang fokus ke dalam film gitu ya. Saya bingung nih sama para sinias ya. Kenapa selalu gembel gitu ya? Selalu, memang uang kalian selalu habis gitu ya. Ini para pemain ini, para badut-badut film ini ya. Saya sebutkan saja, belum cross check ya. Saya bisa sih mengatakan ya, badut-badut termasuk Ayusita gitu ya. Namanya termasuk ya, pokoknya namanya Raffi Ahmad gitu, termasuk badut-badut kehidupan gitu ya. Karena kenapa saya bilang gitu ya? Kenapa nih ya? Saya juga Nicholas Saputra kemarin yang viral ya di TikTok, di doang viral gitu ya. Saya salah belum riset kenapa Nicholas Saputra pernah memproduksi gitu. Paling banter nih ya, pemain film itu naik jadi sutradara gitu ya. Ya, kalian kan orang kaya semua gitu ya. Kumpulinlah uangnya,
kumpulin nih di Paguyuban Parvi, perkumpulan artis-artis film itu dikumpulin ya, dikumpulin uangnya ya. Kemudian kalian modalilah film-film Indonesia yang berkualitas, jangan cuma bisa mengkritik pemerintah yang bisa diandelin. Kumpulin uangnya, kemudian kalian bikin film, gitu, bikin skrip yang bagus, yang baik, biar kualitas film Indonesia bagus. Jangan cuma bisa mengkritik, ketahuan orang yang kritik nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Akhirnya mental pengemis gitu ya. Artis-artis film itu yang atut Parsi, sinetronnya udah nggak bagus, Parvinya nggak bagus. Harus ngandelin dari orang-orang India, si India Bersaudara tuh, si MTech Group. Harus dia. Kemarin saya kan melakukan movement ya, ibaratnya sebuah aktif sosial movement ya, sebuah pergerakan ya, melawan grup-grup yang memboikot yang dikuasai oleh India ya, artilah kalian ya, SC lanjut ya, apalagi tuh Indo lanjut ya, itu benar tuh nggak usah ditonton. Tahu tuh yang punya India kayak gitu ya, si Manoj itu puncak. Kemarin orang-orang Kashmir dibunuh gitu ya. Terus saya heran itu si artis itu udah saya bikin pergerakan begitu, malah dia datang ke Trubus India merayakan hari apa gitu, gembel lah bilang di hati nuraninya udah nggak dia kayak dari India gitu, bodoh banget, badut nih. Seperti kalian itu seperti babi dan anjing ya, yang penting hidup, tidak peduli orang susah ya. Jangan pernah teriak masalah kemanusiaan ya. Kalau kalian masih menjadi badut-badut kehidupan ya, untuk para sinias ya. Ya kumpulin uang kalian nih, kecuali kakak saya itu Mbak Dian. Nah, itu dia menggalang beasiswa dan kerjanya. Saya harap Mbak Dian nih kedepannya bisa menginisiasi para sinias untuk mengumpulkan uangnya menjadi produser ya. Tidak hanya di level sutradara gitu, menjadi level produser. Produser itu yang kemarin yang sudah mau tampil itu adalah Ariel Untung dan istrinya itu ya. Cuma sayang filmnya diboikot gitu ya. Dan ini harus pintar-pintar juga menginisiasi mencari variabel agar film itu nggak diboikot oleh negara gitu ya. Karena udah capek-capek bikin terus nggak ditampilin gitu kan, sayang ya kan produksi filmnya kan. Ya kalah kalian ya teman-teman sinias ini sama anak-anak komika. Anak-anak komika mungkin kayaknya ya kesannya suka mentololkan diri mereka, tapi faktanya manajemen mereka mampu membuat sinetron sendiri, sitkom sendiri, film sendiri gitu ya. Ya benar, ini fakta saya lihat. Anak-anak komika tuh rata-rata produserin sendiri ya, kayak gitu ya. Jadi ini saya harap kalian jelas ya, maksudnya ini kan saya Tuan Guru Dery. Sini saya amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka pembelajaran untuk menjadi lebih baik, atau bahasanya kritik membangun ya. Kalau nggak suka ya silakan aja ya, kalian laporan UITE. Pada faktanya memang kalian kan babi dan anjing yang tidak mempunyai empati terhadap orang-orang di Kashmir dan gitu ya. Kalau nggak senang ya I don't care, kita bertarung aja di meja hijau gitu ya. Perkenalkan, saya Tuan Guru Dery. Ya, baik, saya rasa cukuplah untuk malam hari ini. Mari kita tutup segala sesuatunya. Semoga tidak ada hawa dalam diri saya, dan itu adalah yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan itu menjadi perbaikan bagi diri saya maupun bagi kita semua ya. Baik, mari kita tutup doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihadati wa mutali ala sarairi wa niyati, ajdi jami'a hajati wa ghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madu wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tamiun fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak
faktubni min awliyak fasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.